Untuk bulan Februari ini sign-nya sangat baik ya. Untuk month on month itu masih tumbuh sekitar 7% dan kalau dilihat secara tahunan dibandingkan tahun lalu itu di atas 30% ya. Tahun ini masih lebih baik sehingga masih sangat positif dan sangat optimis pertumbuhannya di bulan Februari ini. Oke, kalau dilihat dari, aktivitasnya sendiri untuk industri perkapalan compare di 2021 nih seperti apa yang bisa dicermati dari awal tahun ini nih Pak Bani? Ya jelas sekali di perkapalan jelas sangat lebih sibuk, tingkat utilisasi armada di mana-mana sangat maksimal dan optimum. Jadi semua kapal itu sangat terutilisasi dan susah mencari kapal nganggur, mungkin bisa dibilang tidak ada kapal nganggur dan saya pikir iklimnya sangat baik dan freight rate juga lebih tinggi. Oke, dengan kata lain mungkin sudah kembali aktivitasnya dari, ke masa-masa sebelum Covid berarti ya Pak Bani ya, di situasi saat ini ya? Ya, sekarang mungkin, memang lebih tinggi malah ya, bisa dibilang saat ini memang, kesibukannya lebih tinggi ya. Oke, kita akan coba lihat dari sisi mayoritas harga komoditas Indonesia yang memang mengalami lonjakan ya saat ini. Harga migas melonjak, batu bara juga sama, CPO juga sama, diikuti juga dengan harga mineral. Nah, ini seperti apa dampak signifikannya dengan adanya commodity price yang memang all time high rata-rata ini ya kepada industri perkapalan nih Pak Bani? Ya, freight rate itu di industri perkapalan sebenarnya tumbuh secara inline bergerak dengan pergerakan harga komoditas. Jadi memang tentu perkapalan sangat happy kalau melihat bahwa harga komoditas itu naik, maka bisa dilihat permintaan akan jasa pengapalan dan pelayaran juga akan tumbuh naik. Dan ini terlihat faktanya indeks untuk bulker itu juga bergerak tinggi, walaupun mungkin saat ini belum mengalahkan peak ya, peaknya mungkin di akhir 2021 yang lalu, mungkin sekitar bulan Oktober itu peak, sekarang agak sedikit di bawahnya, dan mungkin ada volatility sedikit, tapi tentu masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu gitu. Jadi sekarang ini memang masih dalam posisi tinggi, dan ketika harga komoditas terus trennya menaik, industri pelayaran tentu menyambut dengan baik ya. Kalau tadi kan Pak Bani juga sempat menyampaikan bahwa kondisi dari aktivitas di terminal lumayan sibuk begitu ya, bahkan cenderung lebih padat. Nah, sementara kan sekarang lonjakan harga komoditas lumayan memang tak terkendali ya Pak, karena memang cukup tinggi sekali. Cukup optimalkah begitu kesiapannya kurang lebih begitu ya untuk kita ikuti gejolak atau laju peningkatan dari harga komoditas ini nih khususnya dari permintaan shipping, jumlah kapal begitu ya. Seperti apa nih Pak Bani? Ya memang saat ini kondisi pasar bisa dibilang memang demand-nya melebihi supply, sehingga ini juga yang menyebabkan harga atau freight-nya itu sangat tinggi. Sehingga artinya sebenarnya ini menunjukkan ada peluang pertumbuhan dan peluang pengembangan bagi pemain kapal untuk bisa menambah armadanya. Memang itu tidak mudah karena memang tidak bisa tiba-tiba ada kapal siap aja gitu. Kalau kapal baru pun harus dipesan dengan waktu yang tidak sebentar gitu ya. Tapi artinya sign-nya baik bahwa demand yang ada di pasar ternyata melebihi daripada supply yang saat ini ada, sehingga paling tidak utilitas pasti tinggi dan semua memiliki opsi karena baik itu di dalam negeri kebutuhannya ada maupun untuk pasar internasional bahkan juga menawarkan hasil yang lebih tinggi saat ini. Berapa persen sih Pak peningkatannya kira-kira, saat ini begitu yang mulai dirasakan nih khususnya mungkin untuk, migas begitu seperti apa sih, peningkatan signifikannya saat ini Pak? Sebenarnya sejak 2020 aja ya, 2020 ke 2021 itu 20-25% itu untuk harga komoditas ya, seperti apa, untuk apa maksudnya angkutan komoditas seperti batu bara gitu ya, itu naik semua. Jadi kalau dilihat itu mungkin kalau untuk dalam negeri itu untuk misalkan saja yang kecil untuk aja itu bisa dari tadinya 650 juta bisa ke 800 juta itu rate-nya. Dan sekarang juga mungkin untuk di domestik itu mungkin kapal-kapal Supramax itu bisa menghasilkan time charter equivalent itu 15.000
ribu dolar per hari ke 20.000 dolar per hari, tapi untuk pasar internasional, misalnya saja ke China, itu bisa 2 kali lipat ya, 30.000 dolar per hari, bisa lebih dari itu.